tentang permasalahan tahlilan yang haram ini. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di kitabnya mengatakan dia membenci, yakni tidak menyukainya, yakni beliau mengharamkan mengikuti guru-guru beliau dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari tabi'in, dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Keselamatan kematian tidak ada dalam Islam. Apa benar Imam Syafi'i membenci dan mengharamkan tahlilan? Ini adalah kesalahan yang sangat fatal dalam mengutip pendapat Imam Syafi'i. Beliau membaca teks kitab yang dalam terjemahan yang beliau sampaikan adalah mengharamkan. Aku haramkan berkumpul. Saya merasa aneh dengan terjemahan beliau. Bagaimana mungkin seorang ustadz yang katanya lulusan Universitas Madinah bisa menerjemahkan kalimat akrahu dengan kata-kata haram? Sungguh, ini adalah kedustaan atas nama Imam Syafi'i. Mari kita perhatikan komentar dari ulama penarjih utama dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Saya akan tampilkan PDF-nya. Perkataan Asy-Syafi'i dalam bahwa aku tidak senang maktam, yaitu berkumpul meskipun tidak ada tangisan. Maksudnya adalah duduk untuk takziah. Dan di halaman yang sama, hal tersebut dihukumi makruh, bukan haram. Tapi duduk untuk takziah, menurut ulama Syafi'iyah lainnya, dihukumi sunnah. Ini adalah kesalahan fatal ketika beliau mengharamkan tahlilan dengan mengutip dari imam mazhab terbesar, padahal tidak haram. Berkumpul di rumah duka dengan menyediakan makanan yang disiapkan oleh istri dan anak-anaknya orang yang wafat atau keluarga si mayit, hukumnya adalah makruh. Tidak sampai haram, kecuali jika diambil dari harta warisan yang salah satu ahli warisnya masih kecil. Keterangan seperti ini sudah maklum di kitab-kitab Syafi'iyah. Namun bagaimana jika yang memberi makanan, yang memasak dan menghidangkan adalah tetangga dan keluarga jauh? Tentu tidak masuk hukum makruh tadi, karena kasusnya itu tidak sama. Dan fatwa itu diperkuat sisi alasannya oleh Mufti Salafi Syekh bin Baz. Bab keluarga mayit mengundang orang lain untuk makan bersama mereka ketika keluarga mendapat kiriman makanan untuk mereka. Ada yang bertanya kepada bin Baz, bagaimana jika keluarga mayit mendapat kiriman makanan pagi atau malam, kemudian orang-orang berkumpul di rumah tersebut? Apakah termasuk meratap yang diharamkan? Lalu bin Baz menjawab, itu bukan dari meratapi yang diharamkan, sebab mereka tidak membuat sendiri makanan, tapi dibuatkan makanan untuk keluarga mayit. Mereka boleh mengundang orang lain untuk makan mereka dari makanan yang dikirimkan, sebab terkadang makanan tersebut lebih dari keperluan mereka. Coba lihat Majmu' Fatawa bin Baz. Dan tetangga sebelah juga selalu bilang bahwa Nabi tidak pernah mencontohkan kumpul-kumpul atau makan-makan di rumah si mayit. Padahal hadisnya sangat jelas dalam Bukhari dan Muslim. An Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalika an-nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinatin fatubikhat thumma suni'a taridam fasubbatit talbinah alaiha thumma qalat kulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu talbinatu majammatu li fuadil maridi tadhhabu bi ba'dil huzni. Diriwayatkan bahwa ketika keluarga Aisyah ada yang wafat, maka wanita-wanita itu berkumpul. Kemudian mereka pulang kecuali keluarga dan orang-orang tertentu saja. Dan Aisyah memerintahkan untuk memasak semacam makanan adonan yang disebut talbinah. Aisyah berkata, makanlah, makanlah. Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya talbinah dapat memperteguh hati yang sedang sakit dan dapat menghilangkan sebagian kesusahannya.
Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5417 dan nomor 5689, dan ditegaskan dalam hadis Muslim nomor 2216. Andaikan berkumpul di rumah almarhum adalah haram, maka sudah pasti Aisyah akan menyuruh mereka pulang semuanya, pulang. Nyatanya tidak. Masih ada beberapa orang yang diberikan suguhan makanan. Demikian juga di Indonesia, di negeri kita, yang berkumpul dan diberi makanan adalah orang-orang tertentu saja, baik kerabat atau tetangga, tidak semua warga. Dan dalil yang sering tetangga sebelah gunakan adalah tentang larangan niyahah atau meratapi mayit. Mereka sering mengatakan bahwa tahlilan adalah bagian dari niyahah atau meratap. Dalam berbagai hadis dan kitab fikih, semua telah maklum bahwa niyahah atau meratapi mayit dengan menangis, disertai menyobek baju, menjambak rambut, adalah haram dengan nas hadis dan ijma ulama. Sedangkan menangis yang tidak mengeluarkan suara keras dan tidak disertai kemungkaran adalah diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW saat putranya Ibrahim meninggal dunia. Rasulullah juga menangis. Yang menjadi masalah adalah ketika dalil niyahah dipakai untuk menghukumi tahlilan kematian. Ini merupakan analog hukum yang sesat menyesatkan. Dilihat dari segi terminologi, jelas beda antara niyahah dengan tahlilan. Niyahah adalah meratap dan kegiatannya adalah menangis, disertai mengungkit kebaikan mayit, menyobek baju, dan menjambak rambut yang menunjukkan ketidakikhlasan keluarga atas kepergian si mayit. Perbuatan ini jelas dilarang agama melalui nas hadis dan ijma ulama. Sedangkan tahlilan berarti membaca zikir baik Al-Quran ataupun lainnya, kemudian ditutup dengan doa dengan tujuan mendoakan mayit agar diampuni dosa dan dilapangkan kuburnya, yang mana perbuatan ini jelas dianjurkan agama melalui nas dan pendapat ulama. Fatwa Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yang sering mereka jadikan rujukan, tidak ada pembahasan tentang tahlilan. Beliau hanya tidak menyukai berkumpul di rumah duka tanpa ada kegiatan positif. Karena itu hanya akan menambah kesusahan keluarga mayit dan menambah kesedihan si mayit. Seperti keterangan tadi bahwa tahlilan adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dan zikir lainnya, kemudian berdoa dihadiahkan kepada mayit, maka perbuatan ini disepakati oleh ulama, diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Dalam kitab Yanatut Talibin dijelaskan. Dan sungguh Imam Syafi'i dan ulama penerusnya secara terang-terangan menyunnahkan membaca Al-Quran secukupnya di sisi mayit dan berdoa setelahnya. Maksudnya karena doa setelah membaca Al-Quran lebih diharapkan terkabul. Adapun beberapa keterangan dalam kitab yang menjelaskan bacaan Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidak sampai ke mayit, itu jika tidak didoakan dan diperuntukkan ke mayit, maka memang terjadi khilaf di sini. Tapi jika ada niat dihadiahkan dan didoakan untuk mayit, maka dalam mazhab Asy-Syafi'iyah sepakat boleh dan dianjurkan. Hal ini ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairami dalam kitab Tuhfah Al-Habib, yang artinya, kemudian sungguh konteks perbedaan ulama tentang sampainya pahala itu sekira tidak dikemas dalam kemasan doa, seperti pelakunya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah pahala bacaan Al-Quranku untuk si fulan." Dan jika tidak demikian, maka hadiah pahala sampai kepada mayit, sesuai ijma ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Hajj dalam kitab Al-Madskar. Bahkan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' itu juga menjelaskan, Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Quran di sisi mayit sangat dianjurkan. Bahkan jika bisa khatam itu lebih baik. Lihat Al-Azkar dan Al-Majmu'. Artinya Imam An-Nawawi juga menganjurkan membaca Al-Quran dan lainnya untuk dihadiahkan kepada mayit. Karena itu dapat bermanfaat bagi mayit. Sedangkan pendapat Ibnu Taimiyah yang menjadi andalan rujukan tetangga sebelah yang mengatakan wa amma son'atu ahlil mayyiti ta'aman yad'unan nasa ilaihi fa hadza ghairu masru'in wa innama huwa bid'atun. Adapun jika keluarga mayit yang membuatkan makanan dan mengundang jamaah untuk datang, seperti ini tidak ada tuntunan dan termasuk bid'ah dalam Majmu' Al-Fatawa. Sekali lagi, fatwa Ibnu Taimiyah itu tidak ada urusannya dengan tahlilan. Tidak ada urusannya dengan membaca Al-Quran dan berdoa untuk si mayit.
Karena dalam bab mendoakan mayit, Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida Asy-Syirah Al-Mu'takim li Ibnu Taimiyah justru menjelaskan bahwa ijma ulama sepakat sampainya pahala ibadah orang yang masih hidup jika dikhususkan kepada si mayit, baik bacaan Al-Quran, sedekah, dan lain-lainnya. Jadi sangat jelas bahwa ada perbedaan mendasar antara niyahah, meratap, dan tahlilan. Niyahah itu dilarang karena meratapi mayit yang menunjukkan tidak ridho dengan qada dan qadar Allah. Sedangkan tahlilan itu perbuatan ibadah yang dianjurkan dalam rangka mendoakan si mayit. Jadi tolonglah, jangan gampang-gampang mengharamkan, apalagi sampai mengkafir-kafirkan sesama muslim. Takut tuduhan itu malah jadi bumerang yang berbalik pada diri kita sendiri. Jika Anda punya prinsip keyakinan bahwa tahlilan ataupun maulidan itu bid'ah dan haram, maka nggak usah tahlilan, nggak usah maulidan. Tapi jangan sampai menyenggol dan mengusik orang-orang yang melakukan tahlilan atau maulidan. Karena kami juga punya dasar dalil sebagai hujjah atas amalan yang kami lakukan. Saran saya lebih baik terus belajar, agar tidak mudah menyalah-nyalahkan, dan agar tidak menafsirkan kitab dengan serampangan dan dipahami secara tekstual, dan agar tidak gagal paham. Karena orang yang gagal paham akan lebih susah ditangani daripada gagal ginjal. Ilmu Allah itu sangat luas, bahkan saya pun juga terus berproses belajar setiap hari. Jujur, dulu saya juga paling anti tahlilan, dan bahkan saya juga ikut membid'ahkan dan mengharamkan. Saya menganggap orang-orang yang melakukan tahlilan adalah orang-orang yang melakukan kemungkaran. Tapi setelah saya banyak belajar dan terus menambah pengetahuan, akhirnya saya sadar bahwa tuduhan saya adalah kesalahan. Hingga akhirnya sekarang saya pun salah satu bagian dari orang-orang yang mengamalkan tahlilan. Dan jika tahlilan dan maulidan dianggap bid'ah dan haram, doakan saya dan doakan orang-orang yang menjalankan tahlilan, mengamalkan tahlilan. Semoga istiqomah menjalankan kebid'ahan dan keharaman tersebut. Semoga kita selalu berada dalam hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.